Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri Amalia Rizka Febrianti dengan NBI 14122000135. Saya dan Yusuf dengan Saya Muhammad Ardian Sakawarismi dengan NBI 14122000211. Saya Muntas Alfia dengan NIM 14123000235. Yang pertama, lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan yang berpengaruh langsung direct terhadap organisasi atau lingkungan kerja, task environment, dan contohnya. Lingkungan yang berpengaruh langsung adalah lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kinerja dan operasi organisasi. Beberapa komponen dalam lingkungan ini diantaranya adalah pelanggan, pemasok, pesaing, dan peraturan regulasi atau regulasi. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah pengguna produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Contohnya, perusahaan pakaian harus mengikuti tren mode terbaru untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Kedua, pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku atau jasa yang dibutuhkan organisasi untuk memproduksi produknya. Contohnya, pabrik mobil tergantung pada pemasok komponen mesin dan suku cadang lainnya. Yang ketiga, pesaing. Pesaing adalah organisasi lain yang menawarkan produk atau jasa serupa dan bersaing untuk mendapatkan mangsa pasar. Contohnya perusahaan smartphone terus bersaing untuk menawarkan fitur terbaru dan harga yang kompetitif. Yang keempat, peraturan atau regulasi. Peraturan atau regulasi pemerintah dan lembaga pengatur menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh organisasi. Contohnya perusahaan makanan harus mengikuti standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya, pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung indirect terhadap organisasi atau lingkungan umum, general environment, dan contohnya. Pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung adalah segala faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Faktor-faktor ini tidak mempengaruhi secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, tetapi dampaknya bisa besar dalam jangka panjang, terutama dalam menentukan ke arah strategi perusahaan. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, atau tingkat pengangguran, dan dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan stabilitas ekonomi organisasi. Contohnya saat inflasi tinggi, harga bahan baku bisa meningkat, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi harga. Yang kedua, teknologi inovasi. Teknologi inovasi dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara kerja organisasi seperti otomatisasi dan digitalisasi. Contohnya kemunculan teknologi e-commerce membuat banyak bisnis harus menyesuaikan diri dengan penjualan online. Ketiga, sosial budaya, nilai-nilai sosial, gaya hidup, dan tren konsumen yang berubah bisa mempengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan tertentu. Contohnya, tren gaya hidup sehat membuat banyak perusahaan makanan mengeluarkan produk yang lebih sehat. Yang keempat, hukum dan politik. Perubahan regulasi pemerintah atau kondisi politik bisa memberikan dampak terhadap cara organisasi beroperasi. Contohnya peraturan mengenai pajak atau kebijakan lingkungan dapat mengubah strategi bisnis perusahaan. Yang kelima, lingkungan alam, kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan ketersediaan sumber daya alam juga bisa mempengaruhi organisasi, terutama perusahaan yang bergantung pada sumber daya alam tertentu. Contohnya, perusahaan air minum dalam kemasan akan terpengaruh oleh peraturan tentang penggunaan plastik. Selanjutnya,
Pengertian lingkungan internal pada organisasi dan contohnya. Lingkungan internal organisasi adalah sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung, termasuk struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, teknologi, dan kebijakan internal. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah cara suatu organisasi mengatur dan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara anggota-anggotanya. Contohnya, beberapa industri atau organisasi menerapkan jenis struktur organisasi seperti struktur fungsional, struktural matriks, dan struktur divisional. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Contohnya kolaborasi dan inovasi dapat mendorong karyawan pada sebuah perusahaan untuk berbagi ide dan bekerja sama, serta dapat saling mengembangkan kreativitas untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau keterampilan dan kompetensi karyawan, serta tingkat motivasi mereka mempengaruhi produktivitas dan efektivitas organisasi. Contohnya, pelatihan dan pengembangan karyawan pada sebuah perusahaan dapat meningkatkan keterampilan mereka serta dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Yang keempat, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah semua bentuk dana yang dimiliki organisasi yang digunakan untuk menjalankan operasional dan mencapai tujuan bisnis. Contohnya, ketersediaan dana pada sebuah organisasi dan pengelolaan anggaran yang baik mempengaruhi kemampuan organisasi untuk dapat berinvestasi dalam proyek baru dan memperluas operasional. Yang kelima, ada teknologi dalam konteks organisasi. Merujuk pada alat, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk mendukung operasi, produksi, dan komunikasi. Contohnya, penerapan perangkat lunak, manajemen proyek dapat membantu tim bekerja lebih efisien. Yang keenam, kebijakan internal. Kebijakan internal adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengatur perilaku dan tindakan anggota organisasi. Contohnya, pengadaan jam kerja, cuti, insentif pada sebuah perusahaan mempengaruhi kepuasan karyawan dan retensi mereka. Selanjutnya, pengertian lingkungan eksternal pada organisasi dan contohnya. Lingkungan eksternal pada organisasi merujuk pada faktor-faktor di luar kontrol organisasi yang dapat mempengaruhi operasional, strategi, dan kinerja organisasi tersebut. Yang pertama adalah lingkungan makro. Faktor-faktor yang lebih luas dan dapat dikendalikan oleh organisasi seperti ekonomi, politik dan hukum, sosial dan budaya, teknologi, lingkungan. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif mungkin terpengaruh oleh kebijakan pemerintah tentang emisi kendaraan. Jika pemerintah memberlakukan peraturan ketat tentang emisi, perusahaan tersebut mungkin perlu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi standar baru. Yang kedua adalah lingkungan mikro. Faktor-faktor yang lebih dekat dan dapat mempengaruhi secara langsung seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan masyarakat. Contohnya, sebuah restoran dapat dipengaruhi oleh ulasan pelanggan di media sosial. Jika banyak pelanggan memberikan ulasan negatif, hal ini mempengaruhi reputasi restoran dan mengurangi jumlah pengunjung. Nah, berikut adalah gambaran model lingkungan organisasi. Selanjutnya, teori kepemimpinan bisa dilanjutkan. Definisi teori kepemimpinan dan jenis-jenis model kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengkoordinasi tim secara optimal. Berikut adalah beberapa teori pemimpinan utama. Yang pertama, Gridman Theory menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bakat bawah sejak lahir dan hanya sedikit orang yang memiliki karakteristik pemimpin hebat. Yang kedua,
teori, berfokus pada karakteristik mental, fisik, dan sosial yang diyakini membentuk individu menjadi pemimpin, baik bawaan lahir maupun hasil pelatihan. Yang ketiga, kontingensi teori, menegaskan bahwa tidak ada yang kepemimpinan yang universal, efektivitas kepemimpinan bergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku, menekankan bahwa pemimpin berbentuk melalui pembelajaran dan pengalaman. Yang kelima, behavioral theories, yaitu memberikan perhatian pada perilaku pemimpin daripada sifat bawaan, serta berargumen bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari dan dilatih. Yang keenam, teori servant, yaitu pelayan, mengajarkan bahwa pemimpin sejati bertugas melayani dan mendukung kesejahteraan pengikutnya, serta membantu mereka berkembang secara mandiri. Yaitu ketujuh, teori transaksional, berbasis pada kesepakatan antara pemimpin dan pengikut untuk saling bertukar manfaat demi tujuan bersama. Yang kedelapan, teori transformasional, menekankan pendekatan personal memotivasi. Next. Identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap model kepemimpinan. Yang pertama, Greenman Theory. Keunggulan menekankan pentingnya sifat bawaan pemimpin dan didukung contoh nyata dari tokoh sejarah seperti Napoleon. Yaitu kelemahan mengabaikan peran lingkungan dan pengalaman kurang relevan dan konteks kepemimpinan modern. Yang kedua, trend teori. Keunggulannya membantu identifikasi sifat kepemimpinan potensial dan memotivasi pengembangan diri. Kelemahan tidak mempertimbangkan konteks situasional, sifat-sifat tertentu tidak selalu efektif di semua situasi. Yang ketiga, contingency teori. Keunggulan menekankan pentingnya menyesuaikan pemimpinan dengan situasi dan hubungan dengan tim. Kelemahannya sulit diterapkan karena membutuhkan analisis situasional yang kompleks. 4. Teori gaya dan perilaku. Keunggulannya, gaya kepemimpinan bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kelemahannya kurang fleksibel dalam situasi kompleks dan mengabaikan pengaruh sifat individu pemimpin. Identifikasi. Selanjutnya yang kelima, behavioral theories. Keunggulannya menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan meningkatkan hubungan dengan tim. Kelemahan tidak mempertimbangkan situasi tertentu dan cenderung kaku. Yang keenam ada servant leadership. Keunggulan fokus pada kesejahteraan dan pengembangan anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kelemahannya pengambilan keputusan cenderung lambat dan kurang cocok dalam kondisi krisis. Yang ketujuh adalah transaksional leadership. Keunggulannya terstruktur dan efektif dalam meningkatkan produktivitas jangka pendek. Kelemahan kurang mendukung kreativitas dan hubungan jangka panjang dengan karyawan. Yang kedelapan ada transformational leadership. Keunggulannya mendorong perubahan dan inspirasi untuk kinerja tinggi. Lalu kelemahannya membutuhkan komitmen tinggi dan tidak selalu efektif dalam tugas rutin atau lingkungan yang kaku. Next. Next. Contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri atau organisasi atau daerah atau negara. Yang pertama industri, teknologi. Perusahaan seperti Google dan Facebook menggunakan kepemimpinan demokratis untuk mendorong inovasi dan partisipasi. Startup memakai kepemimpinan transformasional untuk menginspirasi dan memacu pertumbuhan cepat. Manufaktur menerapkan kepemimpinan otokratis saat menghadapi situasi darurat atau butuh keputusan cepat. Yang kedua ada organisasi non-profit
menerapkan servant leadership dengan fokus pada pelayanan komunitas. Lalu organisasi keagamaan, menggunakan kepemimpinan transformasional untuk memotivasi dan menginspirasi anggota. Yang ketiga ada daerah. Pertama, pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang sukses seringkali menggabungkan berbagai gaya kepemimpinan, mulai dari autokratis dalam situasi darurat hingga demokratis dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu komunitas. Pemimpin komunitas seringkali menggunakan gaya kepemimpinan transaksional untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang aktif. Keempat, ada negara. Negara berkembang membutuhkan pemimpin transformasional untuk perubahan besar. Dan negara maju cenderung menggunakan kepemimpinan demokratis dengan partisipasi warga tinggi. Next. Baiklah, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.